RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Selamat datang di podcast TDAY, Tanya Dokter Aja Yuk. Kali ini edisi perdana podcast TDAY yang memang kita buat atau kita desain tujuannya untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan di edisi kali ini, TDAY atau Tanya Dokter Aja Yuk akan bertemu dengan Dr. Yuswanto Setiawan, SPPD. Beliau adalah spesialis penyakit dalam. Dr. Yuswanto, apa kabar dok? Baik, Pak. Iya, Dr. Yuswanto kalau saya baca nama dari dokter ini ya, Dr. Yuswanto Setiawan, SPPD, subspesialis GH, ini ginjal dan hipertensi ya? Iya. Kemudian ada Vinasim, FACP, ada FISHM. Iya. Panjang dok itu dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk penonton podcast kita dok. Ya, kalau Vinasim itu asosiasi dari dokter-dokter penyakit dalam seluruh Indonesia. Oke. Kemudian kalau FACP itu asosiasi penyakit dalam di Amerika. Kemudian kalau yang Visqua itu asosiasi dokter-dokter yang melayani pasien dengan standar pelayanan internasional. Jadi itu ada fellowship-nya. Iya. Kemudian kalau spesialis penyakit dalam itu ada subspesialisnya masing-masing. Yang saya ambil adalah bagian ginjal hipertensi. Ginjal hipertensi. Iya. Oke, kalau gitu kita garis bawahi di sana. Podcastnya kita kerucutkan di ginjal, boleh nggak dok? Kira-kira. Iya, Pak. Kita ngomongin ginjal ya hari ini ya. Iya, Pak. Ngomong soal ginjal, kira-kira dok, kalau secara umum pengalaman dokter sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis ginjal dan hipertensi, itu pasiennya banyak nggak sih dok? Ngomong-ngomong soal ginjal itu dok. Iya, memang pasien ginjal hipertensi ini makin tahun makin banyak, Pak. Makin tahun makin banyak? Makin tahun makin banyak. Itu berarti dulunya nggak seberapa, sekarang makin tinggi gitu ya? Iya, karena usia harapan hidup pasien-pasien sekarang makin tinggi. Dan ginjal ini sebetulnya hanya suatu akibat dari penyakit lain. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada asam urat, kemudian ada penggunaan obat-obatan yang kurang tepat, sehingga itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, kalau ini tidak terkontrol dengan baik, misalnya tekanan darah, kemudian gula darah yang tinggi, tidak diobati dengan baik sampai mencapai target, dia akan menimbulkan gangguan ginjal. Ya, ya. Jadi kalau ada orang yang kena hipertensi misalnya, atau kena asam urat, atau kena kolesterol, atau kena gula darah, kondisinya tinggi terus, itu ginjalnya kena ya nanti ya? Iya, lama-lama dia akan kena. Gitu. Nah, diabetes, kemudian darah tinggi dan asam urat itu merupakan suatu penyakit yang jangka panjang. Artinya dia suatu penyakit yang kronis. Jadi tidak bisa normal, kemudian obatnya tidak diminum, kemudian kadar gula darahnya atau tensinya tidak akan naik lagi. Jadi tidak seperti penyakit influenza begitu. Kalau penyakit influenza sekali dia berobat dalam satu periode itu misalnya 5 hari gitu, itu akan berhenti obatannya dan tidak perlu diminum lagi. Kemudian kalau diabetes dan lain sebagainya ini harus diminum seumur hidup. Cuman kita biasanya dengan dosis yang paling kecil. Oke. Jadi misalnya ada orang kena hipertensi atau darah tinggi, ke dokter dikasih obat, itu harus diminum setiap hari ya dok ya? Iya, seumur hidup ya? Seumur hidup, iya. Oh, itu ini penting nih. Karena seringkali masyarakat itu punya asumsi yang keliru. Kalau banyak minum obat, nanti ginjalnya kena. Iya. Sementara kalau minum obat setiap hari untuk darah tinggi, justru malah bagus buat ginjal gitu ya dok? Iya, iya. Monggo dok, dijelaskan dok. Ini menarik ini dok. Iya, jadi begini Pak. Untuk fungsi ginjal ini sebetulnya kan dipengaruhi oleh penyakit-penyakit tersebut ya. Jadi kalau penyakit tersebut itu dikendalikan dengan baik, mencapai target yang diinginkan, itu nggak akan terjadi apa-apa. Misal ya, tekanan darah. Tekanan darah itu kalau normalnya yang target yang diinginkan kurang dari 140 untuk sistolik tekanan darah yang atas itu. Yang bawah kurang dari 90. Kalau diobati dan mencapai target seperti itu, tidak akan mengalami gangguan ginjal. Demikian pula untuk yang diabetes, misalnya gula darah puasa, targetnya kita di bawah 130, 2 jam setelah makannya di bawah 180. Atau yang target setelah 3 bulan itu, gula darah setelah 3 bulan itu pakai HbA1c. Nah itu kalau di bawah 7, itu sesuai target.
Nah, kalau sudah mencapai target yang diinginkan dengan dosis sekian itu harus diteruskan. Karena kalau itu dihentikan atau dikurangi dosisnya, maka tekanan darah tinggi akan naik lagi. Kemudian gula darah yang tinggi akan naik lagi begitu. Jadi fungsinya untuk memaintain kondisi dari pasien ya. Justru kalau tidak diminum, gula darah itu atau tekanan darah yang tinggi akan menyebabkan gangguan di ginjal. Jadi memang seringkali asumsi dari masyarakat itu berkebalikan. Jadi kalau minum obat terlalu banyak nanti mengganggu ginjal. Justru kalau tidak diminum obatnya, maka gula darahnya tidak terkontrol atau tensinya tidak terkontrol, dia akan menyebabkan gangguan ginjal. Jadi saya nih misalnya kena hipertensi, darahnya 140/100 gitu ya. Kemudian minum obat hipertensi. Setiap hari, mungkin karena sudah konsul dengan dokter Yuswanto, kemudian turun. Menjadi 110/80 misalnya. Kan udah normal nih ya, atau 120/80. Obat saya nggak boleh putus ya dok ya? Iya, justru itu dengan obat dosis sekian itu yang sudah dikonsumsi, itu menyebabkan kadar tekanan darahnya itu normal, dia harus minum obat dengan dosis sekian itu. Dengan dosis yang pas. Artinya kalau misalnya satu ngedrop, dikasih setengah gitu misalnya ya dok kita ya? bisa kurangin. Jadi tidak sama sekali lepas dari obat. Tapi justru masyarakat mikirnya nggak begitu dok. Takut, kalau saya minum setiap hari, ginjal saya kena nanti. Itu gimana dok? Ya itu jadi yang harus kita ubah ya. Jadi pandangan masyarakat yang selama ini mengkonsumsi obat terlalu banyak itu menyebabkan gangguan ginjal, menyebabkan gangguan liver, itu semuanya tidak benar. Dengan mengkonsumsi obat yang menyebabkan kadar gula darah, kadar asam urat, atau tekanan darah itu normal, itu justru akan membuat fungsi ginjal kita terjaga dengan baik. Karena apa dok? Karena aliran darahnya lancar atau gimana? Ya, jadi tekanan darah yang tinggi atau kadar gula yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi itu merusak istilahnya sel-sel di ginjalnya, sehingga dia mengurangi fungsi ginjal untuk membuang racun, untuk membuang cairan di dalam tubuh yang kita konsumsi, untuk membuang garam-garam, itu akan terganggu. Jadi ginjal ini ibaratnya filter ya dok ya? Kalau mobil ini filter bensinnya ini ya? Filternya, Jadi filternya itu jangan sampai rusak dengan cara mengkonsumsi obat tadi. Pak. Nah, tapi sebenarnya saya kalau melihat obrolan kita ini sudah agak kejauhan nih dok. Saya agak mau tarik balik sedikit ya, karena kan tadi dokter mengatakan bahwa ginjal itu adalah efek dari penyakit lain, yaitu hipertensi, kemudian asam urat dan diabetes. Nah, artinya kan 3 ini yang menjadi persoalannya ya dok ya, sehingga kemudian bermuara pada ginjal yang rusak. Nah, berarti masyarakat Indonesia ini sebenarnya banyak dok yang kena asam urat, hipertensi dan diabetes ini. Jadi penyebab dari gangguan ginjal ini sebenarnya tidak hanya 3 ini Pak. Jadi kalau kita mau secara lebih detail ya Pak, penyakit ginjal ini dibedakan menjadi 2. Penyakit ginjal yang istilahnya akut yang timbulnya mendadak. Atau penyakit ginjal yang kronis. Jangka panjang. Nah, kalau yang akut atau mendadak misalnya ya, disebabkan karena kita dehidrasi. Habis buang air besar berulang kali atau muntah-muntah sehingga pasiennya tidak bisa makan atau kekurangan cairan, itu bisa menyebabkan fungsi ginjal kita menurun karena dehidrasi. Nah, kalau seperti itu, penyebabnya teratasi hanya dalam beberapa hari, maka penyakit ginjalnya juga akan membaik dalam jangka pendek. Tetapi kalau seandainya penyebabnya ini misalnya diabetes, kemudian darah tinggi, asam urat, kemudian obat-obatan, kemudian misalnya autoimun, nah itu kan jangka panjang. Nah, dia disebut penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini yang tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Ini yang perlu pengobatan jangka panjang. Nah, dengan bertambahnya usia harapan hidup seseorang, maka kemungkinan seseorang menderita diabetes, darah tinggi, ini menjadi lebih besar. Nah, penyebab nomor 1 dari kelainan ginjal kronis di dunia ini diabetes. Hanya saja di Indonesia itu penyebab nomor 1-nya darah tinggi. Nah, kemungkinan ada perbedaan ini mungkin karena pada saat dilakukan survei epidemiologinya ini, penyebabnya itu tidak diketahui dengan pasti duluan mana antara hipertensi dengan diabetesnya, dengan ginjalnya. Karena hipertensi ini bisa juga menjadi penyebab dari penyakit ginjal, tapi bisa juga jadi akibat dari penyakit ginjal. Jadi yang mana duluan yang kena ini nggak tahu. Jadi kalau di luar mungkin data dari pasien ini mungkin lebih akurat ya, sehingga
di Indonesia penyakit hipertensi ini menjadi penyebab nomor 1 dari gangguan ginjal yang kronis. Ya, meskipun mungkin masih belum tahu kira-kira kena ginjal duluan apa karena hipertensi duluan. Iya. Tapi kalau di luar negeri sudah pasti karena diabetes gitu ya. Benar. Maksud saya adalah kalau ngomong penyebab ginjal tadi, itu kan muaranya ada di 3 penyakit tadi, misalnya salah satunya yang kronis tadi, itu berarti gaya hidup orang Indonesia kurang baik ya, Dok ya? Ya, karena makin lama makin banyak makanan cepat saji, kemudian kita jarang berolahraga, kemudian stres kita itu semakin tinggi, itu mempengaruhi kadar gula, mempengaruhi tekanan darah kita. Sehingga itu kalau bisa mengenai seseorang dalam jangka panjang, dia pasti akan mempengaruhi fungsi ginjal. Oke. Kalau detail lagi, Dok, makan minuman apa, Dok, yang bisa membuat kita kemudian berpotensi kena penyakit ginjal, termasuk tadi penyakit ada asam urat, hipertensi, diabetes itu. Makanan yang gimana, Dok? Kalau secara tidak langsung kalau diabetes itu karbohidrat yang pengaruh. Jadi kayak misalnya nasi, ya mie, roti, kentang itu kalau terlalu banyak bisa menyebabkan kadar gula tinggi ya, selain memang yang manis-manis ya. Nah, kemudian kalau untuk darah tinggi, kadang kalau kita makan yang asin-asin dalam jumlah banyak atau jangka panjang itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Asam urat misalnya jeroan, seafood itu kacang-kacangan bisa meningkatkan asam urat. Nah, itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang menyebabkan kelainan darah, gula darah, kelainan tekanan darah, kelainan asam urat, itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Tapi ada makanan-makanan yang secara langsung bisa mengganggu fungsi ginjal. Yang pertama itu protein hewani, yang kedua adalah protein nabati. Nah, keduanya ini mengganggu fungsi ginjal secara langsung. Jadi misal ya, protein hewani itu apa ini, Dok? Daging, ikan, putih telur. Putih telur ya? Ya, itu mengganggu fungsi ginjal. Yang lebih berat itu protein nabati. Jadi protein nabati ini juga mengganggu fungsi ginjal. Misalnya kacang-kacangan, tahu tempe, itu merusak ginjal secara langsung. Jadi kalau ada orang-orang yang menderita gangguan ginjal, protein ini wajib kita kurangi. Kalau mengalami gangguan ginjal. Iya. Protein-protein hewani dan nabati yang disebut tadi, daging, ikan dan putih telur, kemudian kacang-kacangan tadi. Iya, tahu tempe. Tahu tempe itu harus dihindari. Iya. Kalau sudah mengalami proses masalah di ginjal gitu ya. Sebetulnya boleh, Pak. Cuman jumlahnya yang harus kita kurangi. Harus diatur lah ya. Iya. Tapi kalau orang sehat, misalnya kalau saya ini sehat nih, nggak apa-apa. nggak punya asam urat, nggak punya darah tinggi, nggak punya hipertensi, nggak punya apa-apa. diabetes, itu makan itu nggak masalah, Dok? Iya, nggak masalah. Nggak merusak ginjal secara langsung ya? Nggak. Karena ini menjadi penting untuk saya tanyakan kepada Dr. Iswanto, karena dokter spesialis penyakit dalam dan ginjal hipertensi, supaya masyarakat itu sadar tentang lifestyle dan juga konsumsi makanannya, Dok. Iya. Nah, ini tadi kan sudah kita bahas makanan-makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi atau diatur ya. Berarti yang karbohidratnya berlebihan gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman saya di RRI ini kalau makan di belakang nasinya double gini kan, itu harus hati-hati gitu ya, Dok ya. Harus hati-hati, jangan double-double gitu loh. Kemudian misalnya kalau beli bakso, terus kurang asin, tambah garam gitu, itu bahaya, Dok ya? Ya, kalau jumlahnya banyak dan itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan gangguan. Tapi kalau sesekali saja, nggak masalah. Jadi karbohidrat, kemudian garam, sama apa lagi? Protein ya, Dok ya? Protein ya. Protein ya, protein yang berlebihan ya? Iya, protein. Oke. Kalau diimbangi dengan olahraga, ngefek nggak, Dok? Maksudnya banyak, tapi olahraganya lari. Ya, itu 10 kilo, 5 kilo gitu. Ya, itu memang untuk mempengaruhi ginjal seseorang itu tidak harus dari satu jenis penyebab, Pak. Jadi selain misalnya penyakit itu yang menyebabkan, kita juga bisa melakukan cara lain untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian tekanan darah. Jadi tidak hanya dari sisi makanan saja, tapi olahraga juga pengaruh. Karena itu untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes atau hipertensi, itu salah satu pengobatan yang tidak menggunakan obat-obatan, istilahnya non-medikamentosa di medis ini, itu menggunakan olahraga, exercise. Nah, olahraga yang dianjurkan itu yang kontinu, beritme begitu. Jadi misalnya ya, olahraga jalan kaki, kemudian jogging, itu karena kontinu dan beritme. Jadi itu yang lebih dianjurkan dibandingkan olahraga-olahraga yang kompetitif. Oke, jadi misalnya badminton, tenis itu enggak ya, Dok ya? Ya, itu lebih tidak dianjurkan. Tapi kalau pasiennya masih muda, kemudian
kuat melakukan aktivitas seperti itu ya kita tidak apa-apa. No problem ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada di usia-usia tertentu, maka yang Iya. sebenarnya baik untuk kesehatan kita itu jalan kaki, kemudian jogging gitu ya. Sepeda renang, Dok? Boleh gitu. Sepeda boleh, berenang Itu boleh kan ya. kontinu sama beritme ya. Iya, kontinu dan beritme. Oke, tadi yang bermasalah, Dok. Yang tidak bermasalah atau bahkan disarankan untuk ginjal kita supaya sehat, ada nggak makanannya, Dok? Makanan yang bisa menyehatkan ginjal atau bagus. Kan ada ya nih istilahnya minum apa ya? Air dari pohon aren itu katanya bagus buat ginjal itu. Ya, secara spesifik kalau makanan yang disarankan atau minum yang disarankan itu tidak ada kalau untuk ginjal. Oh, nggak ada ya? Jadi gini, Atau air putih diperbanyak gitu, Dok? enggak juga, karena enggak juga kalau kalau seandainya pasien ini sudah mengalami usia yang lanjut, itu fungsi ginjal itu seseorang itu menurun. Jadi seseorang itu akan mengalami penurunan fungsi ginjal itu 1% setiap tahun setelah kita umur 40 tahun. Jadi karena fungsi ginjal itu salah satunya untuk membuang cairan melalui buang air kecil, sedangkan fungsi ginjal untuk membuang air itu menurun, maka kita harus memperhatikan jumlah cairan yang kita minum. Jadi tidak selamanya pernyataan bahwa minum air putih yang banyak itu baik untuk ginjal. Karena misal ya, selain fungsi ginjal menurun, pasien itu mengalami pembengkakan jantung. Nah, dia kemampuan untuk membuang cairan melalui saluran kencing ini akan menurun karena pompa jantungnya dia akan berkurang. Jadi kita mesti hati-hati untuk mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak. Idealnya kalau kita mau mengkonsumsi air itu sejumlah urinnya, sejumlah air kencingnya. Jadi misal ya kita tampung air kencing itu dalam 24 jam. Setiap kencing kita tampung, setiap kencing kita tampung. Setelah 24 jam kita ukur berapa jumlahnya. Misalnya 1 liter. Nah, kita boleh nambah 500 cc. Jadi boleh 1,5 liter per hari untuk jumlah minuman yang kita konsumsi. Berarti setelah usia 40 tahun sebenarnya fungsi ginjal itu menurun 1% ya setiap tahunnya tahunnya, ya. Jadi ini yang usia 40 ini harus waspada ya. Artinya bukan karena rusak ginjalnya tapi memang secara alamiah begitu. Ya, usia 40 plus itu menurun 1%. Dan asupan minumnya juga harus diperhatikan gitu ya. Karena kan selalu istilahnya kalau ngomong soal ginjal itu minum kurang ini gitu kan ya kan. Kok sakit ya pinggang ini, berarti minumnya kurang, diperbanyak minumnya. Itu nggak selalu benar ya, Dok ya? Nggak selalu benar ya. Oke ya. Dok, kalau kita kembali ke soal ginjal, ini adakah kemudian ciri-ciri ternyata ini sudah mulai ginjalnya bermasalah. Misalnya apa nih? Kelihatan badannya apa atau mungkin kencingnya berwarna apa gitu. Ada nggak ciri-ciri orang yang ginjalnya bermasalah? Iya, jadi kelainan di ginjal ini kalau kita ibaratkan fungsi ginjal ini normalnya 100% ya. Dia kalau kurang dari 60% itu baru ada keluhan, Pak. Jadi artinya pasien ini sudah menderita gangguan ginjal stadium 3. Baru kelihatan ya. Jadi kalau stadium 1 itu stadium 2 itu masih di atas 60% fungsi ginjal kita itu tidak kelihatan kalau ada keluhan. Tapi kalau di tes lab kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kalau periksa laboratorium, periksa darah gitu kelihatan. Ya. Nah, kalau sudah stadium 3 itu ada beberapa yang jadi penanda. Misalnya HB-nya turun. Karena fungsi ginjal itu untuk membentuk sel darah merah. Karena sel darah merahnya yang diproduksi kurang, HB-nya turun. Nah, HB turun itu keluhannya pasiennya seringkali ngos-ngosan. Kalau jalan jauh rasa agak sesak. Kemudian cepat capek. Kemudian lemas badannya. Kemudian yang kedua, karena fungsi ginjal ini untuk membuang cairan, karena fungsinya menurun, kakinya bengkak. Kakinya? Ya, karena air tertahan sesuai gravitasi. Bagian atasnya ini ya, Dok ya? Ya, ngambil tempat paling bawah ya, dia kakinya bengkak dia. Kemudian yang kedua, karena fungsinya juga untuk membuang asam, itu tidak mampu membuang, dia akan sesak pasiennya. Nah, kemudian fungsi lain yang terganggu itu untuk membuang garam. Nah, karena garamnya tinggi, maka dadanya terasa tidak enak, gitu. Bisa dadanya terasa berdebar atau terasa nyeri dada. Nah, kemudian bisa juga sesaknya itu karena kelebihan cairan di dalam paru-paru. Karena airnya tadi kan tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya. Nah, dia selain sesak bisa juga batuk karena paru-parunya seperti terendam air. Jadi dia keluhannya bisa batuk-batuk. Kemudian keluhan lain karena garam-garam ini tidak bisa keluar. Garam-garam ini mengenai
sendi atau otot. Jadi kadang-kadang bisa nyeri sendi, nyeri otot, gitu. Itu tanda-tanda awal dari gangguan ginjal. Kalau urin berbusa, Ya. indikator nggak dok? Gejala lain dari gangguan ginjal itu bisa jadi kencing berbusa. Itu kalau ginjalnya bocor istilahnya. Karena tadi kan fungsi ginjal itu untuk filter, untuk saringan ya. Jadi kalau ginjalnya itu bocor, proteinnya banyak yang keluar melalui saluran kencing. Jadi ginjalnya bisa mengeluarkan banyak protein dan keluhannya biasanya kencingnya berbusa. Tapi tidak semua kencing berbusa itu Ginjal gangguan ya? ginjal ya. Kita harus periksa laboratorium, diperiksa urinnya supaya untuk memastikan apakah proteinnya itu memang banyak di urin. Kalau bangun tidur dok, Ya. bangun tidur biasanya kencingnya kok berbusa gitu. Itu normal apa enggak dok? Ya, biasanya kalau kita habis menahan kencing dalam waktu yang cukup lama, itu kencing kita akan berbusa, Pak. Jadi biasanya kalau kita melakukan buang air kecil itu setelah kita merasakan ingin kencing, itu biasanya kalau dikencingkan itu berbusa, itu baru ada gangguan. Tapi kalau kencingnya Kalau tidur malam gitu ya, bangun tidur pagi berbusa, kencingnya normal ya? berbusa pada saat setelah kita menahan kencing, biasanya itu normal-normal saja. Jadi saya nggak jadi deg-degan, karena kalau pas bangun tidur terus ke kamar mandi itu berbusa biasanya. Ya, perbincangan kita bersama dengan Dr. Yuswanto Setiawan masih akan terus berlanjut. Kita ke jeda iklan dulu. Dan sedikit info ya, kalau beliau ini juga merupakan kepala instalasi hemodialisis di National Hospital Surabaya. Jadi itu kepala instalasi hemodialisis ini berarti cuci darah ya dok ya? Cuci darah. Nah nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi setelah commercial break. Kita akan ngomongin bagaimana tata laksana atau pencegahan atau penanganan orang yang kena ginjal. Termasuk juga misalnya kalau sudah rusak ginjalnya apa bisa ditransplantasi atau cuci darah dan sebagainya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Penonton YouTube RRI Surabaya dan juga podcast TDAY. Tanya dokter aja yuk, karena kita sudah bersama dengan Dr. Yuswanto Setiawan, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal dan hipertensi. Beliau ini ahlinya. Tadi di segmen pertama kita ngomong ginjal luar biasa banyak dan detail. Dan sekarang ini kita mungkin lebih fokus kepada orang yang mungkin sudah terkena ginjal gitu ya, atau seorang pasien yang menderita atau memiliki masalah terhadap ginjal. Bagaimana caranya dok? Mungkin dari seorang pasiennya atau dari keluarganya ketika mendapati dirinya mengalami penyakit ginjal. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali? Selain ke dokter mungkin apa urutan-urutannya gitu dok? Ada nggak ya? Ya, jadi biasanya kalau pasien datang itu kalau sudah ada keluhan. Sudah ada keluhan berarti yang stadium 3 tadi ya? Iya, jadi ada sesak, ada batuk-batuk, kemudian ada nyeri-nyeri otot, kemudian nyeri-nyeri sendi. Tapi biasanya sudah membawa hasil laboratorium. Sudah membawa hasil lab bahwa dia kena ginjal? Iya. Atau pasiennya ini datang dengan membawa hasil check up saja. Yang belum ada keluhan. Belum tahu soal ginjalnya ya dok ya? Iya, Tapi sudah nggak enak-enak badannya gitu ya? Iya, atau memang karena hasil laboratorium ini saja, jadi dia belum ada keluhan. Jadi dia mungkin baru stadium 1 atau 2. Jadi fungsi ginjal di atas 60% dia belum ada keluhan. Nah, biasanya yang membawa pasien ini ke dokter itu kalau sudah ada keluhan, itu mayoritas begitu. Nah, kita biasanya mencari tahu dulu penyebabnya itu apa. Nah, kalau penyakit ginjalnya akut, kita cari misalnya ada infeksi atau ada dehidrasi atau ada penyakit jantung atau ada apa yang kira-kira sesuai dengan keluhan pasien. Tapi kalau yang kronis yang ginjal kronis itu kita cari yang paling sering dulu, yaitu tadi diabetes, asam urat, darah tinggi. Itu yang kita cari dulu. Nah, setelah kita telusuri, kita biasanya memastikan dengan pemeriksaan laboratorium yang lain. Nah,
Atau kita melakukan pemeriksaan radiologi misalnya dengan USG atau dengan CT scan untuk mencari batu di saluran kencing atau apa sesuai dengan keluhan pasien. Nah, itu yang kita lakukan pertama kali, Pak. Iya, iya. Jadi mendeteksi melalui hasil lab dulu ya. Kira-kira apa masalah utamanya? Karena ginjal ini kan efek dari penyakit gitu ya. Iya. Baru ketahuan misalnya hipertensinya, kemudian masalah diabetesnya atau asam uratnya, itu yang kemudian diperbaiki ya, Dok ya. Iya. Supaya kemudian arah darahnya ke ginjalnya itu jadi bagus gitu. Iya. Oke. Pengalaman menangani pasien penyakit ginjal yang paling parah separah apa, Dok? Tergantung derajatnya ya. Jadi kalau penyakit ginjal kronis itu ada stadiumnya, Pak, 1 sampai 5. Demikian pula kalau yang penyakit ginjal yang akut itu ada stadiumnya juga, ada yang 1 sampai 3. Tapi bisa juga terus itu masuk ke penyakit ginjal kronis. Nah, kalau sudah penyakit ginjal kronis, kita perlu melakukan pengobatan yang lain. Jadi istilahnya kita terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu dilakukan kalau penyakit ginjal kronis ini sudah mencapai stadium akhir atau stadium 5. Jadi dia bergejala pada stadium 3. Kalau penyebabnya ini tidak terkontrol atau tidak diobati dengan baik, tidak mencapai target, akan jatuh ke stadium 5. Stadium 5 ya. Nah, stadium 5 ini memerlukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada 3. Yang pertama, cuci darah atau hemodialisis. Yang kedua, CAPD atau yang cuci darah yang di rumah. Dan yang ketiga, transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Oh, jadi ketika stadium 3 sudah muncul gejala karena fungsi ginjalnya tinggal 60% atau di bawahnya gitu ya. Nah, setelah kemudian diketahui penyakitnya, entah itu tadi yang akut atau yang kronis, baru kemudian di-maintain. Kalau sudah bisa di situ selesai ya, Dok ya. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan target untuk menurunkan asam uratnya, hipertensinya, atau menurunkan diabetesnya, maka fungsi ginjal bisa turun sampai di stadium 5 tadi. Berarti sudah harus dicuci darah, atau CAPD, cuci darah di rumah, atau transplantasi ginjal. Nah, ini kalau tidak salah dokter ini yang pertama kali transplantasi ginjal di Rumah Sakit TNI kan, Dok? Iya, Pak. Saya pernah baca berita Dr. Yuswanto ini pernah melaksanakan atau melakukan operasi transplantasi ginjal, Dok ya? Iya, Pak. Itu gimana, Dok, ceritanya, Dok? Jadi di beberapa daerah, Pak, itu sudah bisa dilakukan transplantasi ginjal. Misalnya yang sering di Jakarta, di Semarang, di Yogyakarta, di Bali, di Denpasar itu sudah sering melakukan transplantasi ginjal. Nah, kebetulan saya juga bekerja di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut di Surabaya. Nah, di Rumah Sakit TNI ini belum pernah diadakan transplantasi ginjal. Nah, akhirnya ada pasien yang ingin dilakukan transplantasi ginjal setelah dia menjalani terapi pengganti ginjal cuci darah atau hemodialisis itu. Dia sempat menjalani hemodialisis, kemudian juga sempat melakukan CAPD di rumah. Nah, setelah menjalani 2 ini, pasien merasa kurang nyaman. Dan kebetulan dia mendengar bahwa ada kemungkinan untuk dilakukan cangkok ginjal selain cuci darah atau hemodialisis dan CAPD. Nah, kebetulan dia berbicara dengan keluarganya dan orang tuanya meng-ACC untuk dilakukan cangkok ginjal ini. Mohon maaf, ini berarti anak ya nih ya? Iya. Ini usia 19 tahun. 19 tahun. Iya. Nah, mendapatkan donor ginjal dari ayahnya. Ayahnya Iya, ngasih ginjal ke anaknya. Kebetulan waktu itu dia berkonsultasi, kemudian saya menanyakan kira-kira golongan darah yang cocok siapa. Kemudian yang setelah dites yang cocok itu ayahnya. Sehingga kita kemudian lakukan screening dan cocok. Akhirnya ayahnya bisa jadi donornya. Donor ginjal gitu ya. Itu proses-proses transplantasi ginjal seperti itu mudah apa enggak, Dok? Jadi kalau di Indonesia sebetulnya donor yang sering kali kita lakukan itu donor hidup. Karena kalau donor jenazah itu kita masih belum ada legalitasnya, Pak. Dan kesulitannya kalau misalnya donor jenazah, kalau pasiennya meninggal di tempat yang lain yang belum ada fasilitas untuk mengambil organnya, kemudian belum ada tempat untuk menyimpannya, itu kita kesulitan untuk menyimpan ginjal ini. Dan itu bisa membuat organnya rusak duluan gitu ya? Jadi kita hanya melakukan untuk yang donor hidup. Nah, donor hidup ini ada 2, yang istilahnya yang related, yang punya hubungan keluarga, atau yang non-related.
Nah, non-related ini yang tidak ada hubungan keluarga dengan calon resipiennya. Nah, sementara kita melakukan screening secara medis, kita juga melakukan advokasi untuk pasien-pasien yang akan melakukan donor ginjal ini. Karena intinya yang diharapkan adalah donor ini ikhlas menyumbangkan ginjalnya ke calon resipien. Oke. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita harus melakukan advokasi. Nah, advokasi itu ada sarjana hukumnya, ada pokoknya aspek legalnya ya, diperhatikan ada gitu ya. psikolognya, ada psikiaternya. Itu untuk memastikan bahwa pasien ini ikhlas. Iya. Nah, kalau itu sudah terlewati, secara legalitasnya terlewati, baru proses transplantasi ini kita lakukan. Oke. Artinya karena kan melepas organ tubuhnya gitu ya, organ Iya. dalam gitu ya. Iya, Pak. Khawatirnya nanti ketika sudah dioperasi, sudah dipasangkan ke tubuh orang lain, Iya. misalnya ada protes gitu Iya, ya, Pak. atau ada gugatan gitu ya. Iya. Pernah ya terjadi ya gitu ya? Ya, itu sering, Pak. Jadi Sering? Iya, sering kali. Sering? Iya, jadi, Iya. jadi sering kali itu seperti itu. Jadi misalnya nanti suaminya mempermasalahkan kok enggak tahu, misalnya suaminya bekerja di luar kota atau di luar negeri kok enggak tahu bahwa Istrinya akan- operasi Iya, mendonorkan ginjalnya gitu ya. gitu. Jadi itu bisa jadi masalah di Iya, kemudian iya, hari. iya. Jadi aspek hukumnya selesai dulu, baru Iya. kemudian tindakan dilakukan gitu ya. Iya. Dok? Yang mencarikan itu siapa? Dokter atau resipien atau pasiennya yang mencari Resipien, donornya? Pak, mencari sendiri. Oh, nyari sendiri ya. Jadi dari medis itu kita tidak ikut mencari Oke. calon donornya. Jadi karena kan selalu, maksud saya kan selalu ada muncul ginjal harga berapa gitu. Iya. Enggak ya. Nah, itu yang kita hindari, Pak. Itu yang dihindari Iya, ya. kita Jadi hindari. resipien atau pasien yang akan menerima donor ginjalnya itu yang mencari sendiri ya, dan Iya. keluarganya itu ya. Iya. Entah itu dari tadi yang related atau yang non related gitu Iya. ya. Ada yang ada hubungannya dengan keluarganya atau mungkin orang lain bahkan ya. Iya. Asalkan darahnya cocok ya, sama ya. Iya, jadi golongan darahnya ya. Yang kemarin yang kita lakukan juga yang non related, bahwa memang ada hubungan kekeluargaan. Itu suami yang sakit, suami calon resipien, istrinya yang calon donornya. Iya. Nah, itu secara medis dia non related sebetulnya, tapi kan secara hukum dia tetap ada Related hubungan karena hubungan sama istri, kekeluargaan. tapi Iya. secara medis enggak ya. Iya. Karena kan bukan keluarga kan. Iya, Iya Pak. kan. Iya. Daerahnya mungkin berbeda Iya, gitu ya. iya. Oke, menarik ini. Harga-harga gitu nggak perlu disampaikan ya di sini ya. Kalau semua pasien yang menjalankan transplantasi ginjal ini mulai dari tahap screening sampai tahap akhir itu di cover semua oleh BPJS. Padahal ini transplantasi organ loh, Dok. Iya, Di transplantasi. cover BPJS. Di cover oleh Oh iya? BPJS. Iya, Pak. Itu gimana prosesnya? Kalau nggak salah ini banyak pasti yang nanti kalau kita launching podcastnya orangnya akan nanya ini. Iya. Prosedurnya gimana, Dok? Bener lah gratis gitu. Ini Iya, gimana, jadi Dok? prosedurnya tetap harus melalui Vaskes 1, kemudian mengurus rujukan ke Vaskes 2. Oke. Nah, dari Vaskes 2 akan dirujuk lagi ke Vaskes 3. Vaskes 3. Ya, dari Vaskes 3 ini kita nanti akan melakukan screening advokasi maupun screening secara medisnya. Nah, tapi tetap harus menggunakan rujukan dari Vaskes 1. Nah, semua yang dilakukan untuk transplantasi ginjal, kemudian cuci darah di rumah maupun CAPD atau hemodialisis, cuci darah yang di rumah sakit, itu semuanya ditanggung oleh BPJS. Oh, ini sudah banyak yang tahu nggak, Dok, pasien-pasien yang dokter ini? Nah, itu yang belum banyak yang tahu. Kenapa, Dok? Karena selama ini dianggap bahwa yang tercover BPJS hanya yang cuci darah di rumah sakit, yang hemodialisis itu. Iya, iya. Yang CAPD pun selama ini juga banyak yang belum tahu kalau cuci darah itu bisa dilakukan di rumah. Di rumah, Dan gitu itu di-cover oleh BPJS. Oke. Jadi BPJS ini sangat membantu untuk pasien-pasien yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Ya, ya. Jadi kalau pasien ginjal dalam kondisi yang sudah stadium 5, yang memang harus cuci darah dan bahkan harus transplantasi organ, sebenarnya itu di cover ya, Dok ya? Di cover, Pak, semuanya. Oh, ini nanti dokter ngomong begini, jangan-jangan antrian rumah sakit nambah. Ya. Tapi memang harus disosialisasikan ya, Dok ya, supaya Iya. angka harapan hidupnya meningkat gitu kan, Iya, karena orang kalau sudah sakit biasanya kan stres gitu ya, harus Iya. mikirin biaya dan sebagainya. Nah, ketika tahu seperti ini kan harapannya akhirnya berobat, ditangani dengan sempurna dengan baik sehingga kemudian angka harapan hidupnya semakin bertambah gitu ya. Ya, yang di cover BPJS juga termasuk screening donornya, kemudian Semua ya? Ya, screening donor, kemudian masa pengobatan dan pemulihan
donor ini juga ikut ditanggung oleh BPJS. Memangnya berapa lama dok operasi sampai kemudian pasca operasinya? Kalau untuk donor cepat Pak. Jadi kalau donor pada saat dia di karantina sebelum dilakukan operasi itu kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Donor dan resipien sama ya. Kalau donornya setelah operasi itu hanya 3 hari sudah keluar dari rumah sakit. Oke. Kalau yang resipien ini rata-rata sekitar 7 sampai 14 hari. Operasinya berapa jam? Operasinya kira-kira 4 sampai 5 jam. 4-5 jam. Kemudian pemulihan setelah operasi, kalau Ya, resipien 1 atau sampai 2 penerima, minggu. Ya, 1 itu sampai 2 sampai 2 minggu. Iya. Tapi yang pendonor 3 hari. 3 hari, Pak. Sudah bisa pulang. Sudah gitu bisa ya. pulang, Oh ya. Kalau yang pasien atau resipiennya lumayan lama ya dok ya? Iya, Sampai 2 lumayan minggu lama. ya? Iya, karena kan masih melihat respon tubuh dari resipien ini apakah mengalami penolakan atau tidak terhadap ginjal donornya ini. Oke. Nah, kalau yang cuci darah itu pun juga kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa itu di cover BPJS gitu ya. Untuk yang cuci darah di rumah. Oh, yang CAPD. Yang CAPD, Yang ya. cuci darah di rumah sakit tahu ya, Tahu, karena itu di cover sama BPJS. Iya, Tapi iya. yang cuci darah di rumah atau CAPD itu banyak yang nggak tahu ya. Iya, banyak yang nggak tahu. Itu CAPD itu maksudnya gimana dok? Dia di rumah itu dikasih alat-alat gitu atau gimana ya? Iya, jadi kalau CAPD itu hanya dipasang satu selang gitu di perutnya sini, kemudian dimasukin cairan seperti cairan infus begitu. Oh, Nah, oke. cairan infus masuk kira-kira 10 menit. Nah, kemudian ditanam di dalam perut ini, didiamkan di dalam perut ini kira-kira sekitar 4 sampai 6 jaman. Nah, kemudian kita melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, kemudian setelah 4 sampai 6 jam itu kita lakukan penggantian cairan lagi. Jadi cairannya di dalam perut kita keluarkan 10 menit, masukkan cairan seperti cairan infusnya itu 10 menit. Jadi proses itu kira-kira selama 20 menit. Nah, itu kita lakukan 3 sampai 4 kali dalam sehari. Nah, itu kita lakukan setiap hari. Jadi memang untuk CAPD ini bisa dilakukan di rumah. Jadi kita tidak perlu mencari rumah sakit yang melayani cuci darah di rumah sakit. Karena banyak sekali sekarang ini ya Pak, unit hemodialisis atau cuci darah yang di rumah sakit ini yang penuh. Antri ya dok ya? Iya, karena antri. Mau cuci darah harus nunggu berapa lama gitu ya? Karena antriannya terlalu panjang. Ada nggak yang karena ngantri kemudian pasiennya jadi makin memburuk kondisinya gitu? Ya banyak. Oh banyak ya dok ya? Iya banyak, karena antriannya terlalu panjang, Pak. Iya, iya, Dan iya. hampir setiap rumah sakit ini penuh. Jadi memang sekarang ini beberapa rumah sakit menambah unit mesinnya itu Iya, iya. untuk menambah daya tampung Pasien pasien-pasien. ya, sehingga jumlah antriannya bisa menurun. Iya, Pak. Cuman kan tadi menjelaskan dokter bahwa CAPD itu dimasukkan cairan seperti infus itu 10 menit. Nanti beraktivitas normal 4 hingga 6 jam ya. Iya. Kemudian dikeluarkan cairannya. Iya. Itu kan kesannya kan simpel gitu, Dok. Iya. Apa sesimpel itu? Nanti khawatirnya kalau penonton, oh, emang gampang, Dok. Nah, jangan-jangan malah rusak nanti ginjal saya atau malah salah gitu. Gitu gimana, Iya, Dok? itu yang penting itu kebersihan sebetulnya. Jadi kebersihan itu kita harus cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan dan pakai masker pada saat melakukan penggantian cairan. Nah, pada saat melakukan seperti itu yang 4 sampai 6 jam itu sebetulnya bisa diatur, Pak, jumlah cairan jenis cairan yang masuk. Jadi ada beberapa jenis cairan, ada 3 jenis cairan ya yang bisa kita atur jam masuknya di dalam perut ini. Jadi ada yang setiap 4-6 jam mesti diganti. Ada yang setiap 12 jam. Jadi kita menyesuaikan aktivitas. Jadi misalnya ya, pasiennya pergi keluar kota, naik pesawat, misalnya pesawatnya jam 8, gitu ya, jam 8 pagi. Dia mau ke Jakarta, setengah 10 sampai Jakarta. Ya. Dia jam 5 sudah ganti. Ya. Nah, ada cairan yang kira-kira bisa diganti 10 sampai 12 jam. Nah, pakai cairan yang itu hari itu sehingga tidak mengganggu aktivitasnya. Jadi dia lebih fleksibel. Ya, ya, untuk ya. Cuman yang dikhawatirkan memang timbul infeksi, tapi infeksi ini bisa kita hindari kalau pada saat penggantiannya itu dilakukan dengan higiene yang baik. Higienis yang baik ya. Steril gitu ya, Dok ya. Iya, steril. Pasiennya dokter sudah banyak yang CAPD nih. Banyak, Pak. Banyak dan Banyak. aman ya. Aman. Jadi bahkan usia-usia di atas 60 tahun itu banyak yang pakai CAPD ini. Gitu. Karena mereka Mungkin merasa punya perawat kali, Dok. oh di enggak. rumah. Loh, Enggak. itu justru kalau CAPD harus dilakukan sendiri. Oh, harus dilakukan sendiri. Iya, harus dilakukan Oh, sendiri. oke. Jadi itu memang pasiennya kriteria pemilihan pasiennya itu harus pasien yang mandiri. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Oke.
Dan faktanya memang banyak pasien-pasien dari Dr. Yuswanto yang bisa berhasil melakukan itu ya. Iya. Jadi ini sebuah pengetahuan baru bahwa transplantasi organ ginjal ditanggung BPJS, kemudian CAPD atau cuci darah mandiri di rumah juga ditanggung oleh BPJS. Tinggal masyarakat mungkin bisa mencobanya di fase ke-1, 2, dan 3 sesuai dengan rujukannya. Kemudian cari tahu di rumah sakit ya dok ya. Iya. Saya pengen ini karena saya dengar di RRI itu boleh katanya gitu ya. Bisa gitu. Nah mungkin rumah sakitnya nanti akan bisa memberikan keterangan ya dok ya. Iya. Oke, karena waktu juga yang membatasi kita nih dok, tapi kalau ngobrol seru begini, kalau nggak ada yang tanya mungkin agak susah ya. Mungkin di ruangan ini ada yang nanya? Yang tanya, nah, apa nih? Soal apa? Efeknya untuk pendonor gimana dok kalau dia mendonorkan ginjalnya? Itu mungkin banyak yang belum tahu dok. Oh, Iya. misalnya ada yang mendonorkan nih, Iya. ginjal 2 kan, diambil 1. Nah, hidupnya yang diambil tadi gimana dok? Iya, Bukan pasiennya, tapi yang diambil donornya. Iya, jadi selama ini memang pasien-pasien yang mendonorkan ginjalnya itu tidak ada kelainan. Oh. Karena kita itu sebetulnya cukup hidup dengan 1 ginjal saja. Oh. Memang fungsi ginjalnya kalau diperiksa itu di dalam darah itu kadar kreatinnya agak sedikit naik dibandingkan kalau kita punya 2 ginjal. Tetapi kenaikannya sedikit sekali. Jadi tidak signifikan begitu. Sehingga keluhan yang didapat itu biasanya tidak ada akibat dari mendonorkan ginjalnya ini. Karena banyak sekali sel-sel di dalam 1 ginjal ini yang bisa memenuhi fungsi ginjal untuk tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kita tidak membutuhkan 2 ginjal. Jadi 1 ginjal saja sebetulnya sudah cukup. Cuman Tuhan memberikan kita 2 ginjal ini jadi suatu kelebihan. Iya, iya. Suatu anugerah bahkan mungkin Iya, ya. Pak. Karena mungkin Tuhan tahu bahwa nanti akan ada yang butuh untuk donor ginjal gitu ya. Iya, mungkin begitu. Luar biasa. Ada lagi? Ya, apalah? Apa? Yang katanya iklan itu ada jenis air yang apa? Walaupun kebanyakan minum itu aman, kayak merek tertentu, terus ada yang air mineral atau demineral atau Iya. apa? Oh, jenis-jenis air. Iya, Wah. Ternyata ini menarik ini, Dok, bahasanya. Jadi banyak yang nanya ini. Jadi ada air mineral, demineral, air mungkin yang model-model apa-apa gitu, Dok. Iya. Katanya iklan itu aman walaupun apa, sakit ginjal diminum banyak katanya aman. Nah, itu gimana, Dok? Air-air yang seperti itu, Dok? Jadi gini, memang banyak sekali di pasaran itu jenis air yang Jenis air macam-macam jenis air gitu ya. yang dipasarkan itu. Oke. Cuman logikanya begini Pak, kalau itu diminum, kita minum itu selalu melalui lambung. Nah, lambung ini ada tingkat keasamannya yang tinggi. Jadi kalau misalnya dia kandungannya misalnya dibuat basah atau dibuat garam-garamnya itu lebih baik, itu semuanya akan hilang karena terpengaruh oleh asam lambung kita, sehingga pada saat sudah masuk ke ginjal itu tidak berbeda antara air yang kandungannya A dengan yang kandungannya B, ini tidak ada pengaruhnya untuk fungsi ginjal kita. Jadi nggak apa-apa, aman-aman saja. Aman-aman saja Iya. gitu ya. Oke, Dok. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan kepada penonton podcast TDAY ya, Tanya Dokter Ajayu. Kira-kira gaya hidup sehat yang bisa membuat kita jauh dari potensi kena sakit ginjal, Dok. Mungkin disampaikan supaya ini sebagai langkah pencegahan, dan kemudian mungkin juga ada pesan buat yang sudah, mohon maaf nih ya, sudah terkena ginjal gitu, harus ngapain. Ini pesan penutup dari Dr. Yuswanto. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya kalau seseorang itu mengalami peningkatan kadar gula darah atau diabetes, kemudian peningkatan tekanan darah, hipertensi, peningkatan asam urat yang bisa menyebabkan gangguan ginjal, segeralah berobat ke dokter dan jangan takut untuk mengkonsumsi obat sampai kadar gula darah, tekanan darah, kemudian kadar asam uratnya itu terkontrol dengan baik. Nah, kalau sudah terkontrol dengan baik, dia tidak akan mengalami penurunan fungsi ginjal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah mengalami gangguan ginjal, itu ada beberapa macam pengobatan. Kalau sudah mencapai penyakit ginjal yang stadium akhir, itu ada 3 terapi pengganti ginjal. Hemodialisis, cuci darah yang di rumah sakit, kemudian CAPD, cuci darah di rumah, maupun transplantasi ginjal. Dan ini sudah bisa dilakukan semuanya di Kota Surabaya. Dan ini semua ditanggung oleh BPJS. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan untuk biayanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih banyak dokter sudah memberikan waktu untuk podcast TDAY. Tanya Dokter Ajayu ya, persembahan dari RRI Surabaya. Nah,
lain waktu kita boleh nggak dok? Karena dokter kan punya banyak kompetensi nih di bidang penyakit dalam. Ginjal sudah dibahas. Kapan-kapan kita bahas hipertensi dok? Boleh, boleh ya, hipertensi boleh. dan macam-macamnya, bahkan mungkin atau mungkin kita agendakan hipertensi minggu depan atau dalam minggu-minggu ini atau maksudnya di episode berikutnya bisa ya? Atau kalau misalnya nih penonton YouTube TDAY mau nanya karena edisi depan itu ada pembahasan tentang hipertensi, nanya di mana nih? Komen. Oh, komen aja. Oke. Jadi penonton bisa komen tentang apa yang kita bahas soal ginjal ini atau komen soal hipertensi untuk edisi depan. Nanti akan dicatat oleh teman-teman yang menangani podcast ini untuk ditanyakan di episode selanjutnya ya. Kita bahas hipertensi bersama dengan Dr. Yuswanto. Terima kasih. Bye-bye. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya